Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sahabat AIDS yang berbahagia, izinkan saya berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu Guru hebat, yaitu trik-trik memanfaatkan aset 3D di Assembler. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara kita mensiasati aset-aset 3D yang ada di Studio Assembler sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan kepada rekan-rekan semua. Kebetulan pada saat saya membuat sebuah proyek, saya membutuhkan benda berbentuk tali, tongkat atau garis. Nah, di Assembler ini tidak ditemukan. Namun, berkat rajinnya kita mengulik, mencoba, akhirnya ada ide. Ide ini Bapak Ibu adalah lahir dari salah seorang komunitas X, yaitu Bapak Baidawi. Beliau adalah guru matematika di sekolah menengah atas kalau nggak salah saya. Karena beliau selalu mengulik-ngulik tentang matematika, sehingga beliau selalu menggunakan aset-aset yang ada hubungannya dengan geometri atau matematika. Di sini saya akan memperagakan bagaimana caranya kita mensiasati sebuah tabung menjadi sebuah garis atau tongkat atau garis tongkat yang kita perlukan. Ya. Nah, di sini saya ingin mempraktekannya. Pertama, Bapak Ibu, nih saya hapus dulu ini. Nah, ini boleh ditulis, kan Bapak Ibu sudah kenal, di sini ada save karena Studio Assembler belum mempunyai auto save. Jadi saya ingatkan sekali lagi, biasakan menyimpan atau save setiap kita membuat atau melakukan suatu di Studio Assembler ini. Nah, kemudian di sini ada aset 3D, image, dan teks, kemudian video. Jadi di sini juga kita bisa memasukkan video sesuai dengan keinginan kita, bisa kita ambil dari YouTube, bisa kita buat sendiri, kemudian kita upload ke YouTube. Karena video yang bisa ditampilkan di sini adalah kita pastikan atau mengkopikan link dari YouTube-nya, tidak bisa suara langsung. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat garis, tongkat atau batang ya, yang akan kita gunakan apakah itu untuk membuat game, apakah untuk membuat garis bilangan dan sebagainya. Di sini kita bisa membuka aset 3D, ya. Kemudian kita pilih basic geometry. Nah, ini dia basic geometry. Aset di basic geometry. Nah, di sini akan banyak sekali aset-aset yang bisa digunakan. Nah, apa yang kita ambil di sini adalah tabung. Sesuai selera, Bapak Ibu mau ngambil tabung warna apa aja silahkan. Karena di sini ada hijau, ada merah, ada biru, ada kuning. Karena saya ingin warna merah, maka saya ambil tabung warna merah. Nah, ini dia. Ya. Sekarang tabung ini akan kita jadikan tongkat atau stick atau garis. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan di sini, kalau kita klik tabung, di sebelah kanan akan muncul object name. Ini boleh, karena tabung dalam bahasa Inggris adalah silinder merah, makanya di sini silinder red. Mau kita ganti boleh, kita ganti dengan tabung saja. Nah, itu. Tabung. Kemudian di bawah object name ada edit transform. Edit, ini ada namanya posisi, ada namanya rotasi, kemudian ada namanya size. Jadi posisi tabung ini pada sumbu X, Y, Z adalah sumbu X-nya 0, Y-nya 3,5. Ini boleh mau kita pas-paskan aja angkanya boleh, mau bikin 4 silahkan. Y-nya mau kita bikin 4 boleh.
kita mau pas. Kemudian Z-nya 0. Jadi posisi tabung ini pada sumbu X, Y, Z pada IR marker ini adalah X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya 0. Kemudian rotasinya 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita ingin menjadikan tabung ini sebuah stick atau tongkat. Maka yang perlu diperhatikan adalah size-nya. Nah, ini dia size-nya. Bagaimana? Kita perkecil. Karena kalau dia besar seperti ini kan jadinya tabung. Apanya yang kita perkecil adalah size pada sumbu X dan size pada sumbu Z. Sedangkan size pada sumbu Y hanya dan akan menunjukkan panjang pendeknya batang atau garis atau tongkat yang kita buat. Nah, sekarang mari silahkan kita praktekkan. Nih di sini saya mau atau kita mau 0,1 X-nya. Supaya dia balance, supaya dia seimbang, maka Z-nya juga kita buat 0,1. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan dilihat. Nah, kan sudah jadi seperti batang. Bapak Ibu lihat sudah jadi seperti batang. Kalau nanti Ibu mau buat tidak mau seperti batang, pinginnya butuhnya garis, kita klik lagi. Tabung ini yang sudah kita perkecil, kemudian kita perkecil lagi size pada X dan Z-nya. Berapa? 0,01. Misalnya kita buat 0,01. Nah, Z-nya juga 0,01. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang tabung itu menjadi sebuah garis kecil. Seperti itu. Dan menjadi sebuah garis. Nah, ini dia. Sekarang tergantung. Kalau Bapak Ibu ingin garis atau batang ini panjang, maka Bapak Ibu tinggal, nah kalau susah diklik seperti ini, Bapak Ibu pergi ke objek yang ada di sini, kita lihat. Kita pilih yang tadi kita tulis tabung namanya. Nah, sudah seperti itu. Kalau kita ingin memperpanjang atau memperpendek garis atau batang yang kita buat ini atau tongkat yang kita buat ini, kita hanya memperhatikan pada size di sumbu Z. Nah, sekarang kita mau panjang, di sumbu Y. Sekarang kita mau panjang, kita rubah Y-nya. Bapak Ibu mau berapa? 4 silahkan. Nah, panjang. Oh, saya enggak mau sepanjang ini, mau tambah lagi. Nah, kalau susah, kembali lagi kita ke sini, klik di tabungnya. Kita tambah lagi mau 5, oke. Kita buat 5. Nah, panjang dia. Nah, sekarang kita ingin mengatur letaknya, silahkan. Mau dinaikkan, mau diturunkan. Ini kita tahu, ini untuk naik, ya dari IR markernya. Ini untuk memindahkan ke kiri atau ke kanan. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu sudah tahu ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini kan kepanjangan. Saya mau yang pendek aja. Kembali kita ke Y. Kita maunya 3 aja Y-nya. Nah, ini dia. Sudah jadi. Ada 3. Nah, jadi panjang pendeknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin membutuhkan, saya mau batang ini horizontal. Nah, sekarang kan posisinya vertikal. Ini boleh supaya kita nampak perbedaannya, kita buat 2 batangnya. Membuat 2 batang ini banyak cara. Boleh kita duplikat, boleh kita buat lagi, kerjakan dari awal. Nah, tergantung Bapak Ibu sukanya di mana. Nah, sekarang saya maunya diduplikat aja. Begitu kita klik ini, nanti di sini muncul, saya ulangi, begitu kita klik nanti asetnya, tabung, muncul seperti ini. Ini ada di sini move kalau kita mau mindahkan, rotate kalau kita mau mutar, mau diputar ke hadapnya kemana. Kemudian scale, memperbesar, memperkecil. Jadi memperbesar, memperkecil tadi bisa pakai scale atau lebih enjoy kita biar ukurannya pas sesuai selera dan sesuai yang kita butuhkan, kita mengubah koordinat pada sumbu X, Y, Z-nya. Baik pada size maupun pada posisinya. Nah, sekarang kita duplikat dulu. Nah, kita geser yang satu. Nah,
Bu, atau rekan-rekan guru hebat ingin membuat, ini boleh kita kasih nama ya. Ini tadi kan kita lihat ke sini lagi, nih dia. Tadi yang satu tabung, yang ini kita beri nama garislah lagi, karena sudah jadi garis. Garis satu. Nah, oke. Nah, yang satu lagi, biar sama namanya, kita buat juga tabungnya diganti nama menjadi garis 2. Silakan objek dimnya kita rubah. Garis 2. Nah, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu mungkin, saya mau yang garis ini horizontal. Bagaimana caranya? Kita klik garis yang mana mau kita horizontalkan. Kalau susah karena dia kecil gini, kadang-kadang kita klik begini tidak pas, maka kita buka lagi objeknya ini. Ambil yang mana yang mau kita horizontalkan atau yang mau kita lintangkan. Sekarang kan dua-duanya berdiri. Oh oke, saya maunya yang garis satu dilintangkan. Nah, ini setelah seperti ini, kita perhatikan posisinya. Jadi, di sini kan ada posisi, ada rotasi, ada size. Kalau tadi memperkecilnya kita memperhatikan size-nya, maka untuk merubah posisinya menjadi horizontal atau melintang, maka kita perhatikan rotasinya. Rotation. Nah, kita lihat, ini ada juga sumbu X, Y, dan Z. Untuk horizontal, yang perlu kita perhatikan adalah rotasi pada sumbu Z. Bagaimana caranya? Kita ubah 0 ini menjadi 90. Ayo kita coba. Apa yang terjadi? 90. Cring. Nah, sekarang sudah kita dapatkan dua buah garis atau dua buah tongkat atau dua buah batang yang posisinya yang letaknya berbeda. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Ini horizontal, ini vertikal. Jadi kalau kita membuat garis bilangan sebenarnya dalam matematika kita bisa menggeser sehingga dia buat seperti ini. Nah, sehingga ini ada X, Y, Z. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan guru hebat, mudah-mudahan kalau kita tidak mau menggunakan aset-aset dari luar assembler, mari kita berkreasi, mari kita mencoba trik-trik mengubah aset yang ada di assembler sesuai dengan selera atau yang kita butuhkan. Jadi rekan-rekan hebat, untuk saat ini cukup sampai di sini. Next time kita coba lagi dengan trik-trik yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.